saudara yang terkasih dalam Tuhan? Shalom. 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 Puji Tuhan, malam hari ini kembali kita boleh berkumpul di tempat ini untuk kita menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini kita mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Sepatutnya untuk kita memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sebab menebus kita hidup. Oleh karena itu masa depan kita penuh dengan pengharapan. Siap untuk memberkati Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita malam hari ini. Yang siap lambaikan tanganmu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari sama-sama saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di saat kami memuji Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus dinyatakan. Dan kami percaya kehadiran-Mu Bapa di tempat ini maupun di setiap rumah di mana umat-Mu Tuhan mengikuti ibadah secara online. Kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, hadirat Tuhan dinyatakan, menyembuhkan, memberikan kekuatan yang baru, memberikan pengharapan yang baru, membangkitkan roh kami di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, di saat firman Tuhan disampaikan, kami senantiasa akan mengalami Engkau, karena Engkau berbicara kepada kami secara pribadi, dan kami memperoleh kelepasan di dalam Engkau, kemerdekaan di dalam Engkau. Dan kami berdoa Tuhan pada saat ini, biar kuasa Tuhan menjamah setiap pribadi, lepas pribadi umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami percaya Tuhan, malam hari ini adalah malam perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Sebab hanya nama Yesus yang kami tinggikan, hanya nama Yesus yang kami muliakan, melampaui segala pujian dan hormat. Nama Yesus yang kami tinggikan. Mari kita bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Saudara percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Dia yang sudah menyerahkan nyawanya bagi setiap kita, menebus dosa kita, memberikan kepada kita pengharapan dan hidup yang baru di dalam Tuhan. Mari puji Dia dengan segenap hati. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Amin. Dia akan deritaku sembuhkan, Sembuhkan sakitku. ku yakin, oh, oh, ku yakin.
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kasih setiamu tak pernah pergi dari hidup kami. Mari katakan bersama, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung agung dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. katakan bersama, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari dalam hidup kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. yang percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya, sorangan haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau menaikkan pujian kami bagi Engkau. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih lagi katakan, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. dan pujian kami Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Lebih lagi umat Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh Allah kita Allah yang luar biasa, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita lebih lagi. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tuhan hadir di saat kita memuji dan menyembah Dia. Kasih dan kuasa-Nya dinyatakan
Sebab hanya oleh darah Yesus setiap kita diberikan keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya yang kudus, memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Naikkan mazmurmu, naikkan pujian kepada Tuhan, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan malam hari ini. Katakan Tuhan, Engkau sungguh baik. Kalau saat ini kami boleh ada, ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ini semua karena karya salib-Mu. Kami bersyukur untuk penebusan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami terus berharap dan berharap hanya kepada Engkau, sebab Engkau adalah sumber pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus Tuhan.
sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Dia Allah yang menyertai, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dia buktikan kasih-Nya, Dia buktikan kuasa-Nya. Dia menyertaimu, Dia memberi kemenangan, Dia bersamamu di setiap musim hidupmu. Haleluya. Lebih lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Angkat suara menyembah Dia, angkat suara muliakan Dia. Yesus layak dimuliakan. Haleluya, haleluya. Dia Allah Immanuel, Dia yang menyertai engkau, Dia yang menyertai hidupmu. Dia pembela bagi setiap kita, Dia penolong, Dia penghibur, Dia kekuatan bagi setiap umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih lagi, biarlah setiap kita di tempat ini dan di rumah-rumah, Yesus dimuliakan, Yesus dimuliakan. Kita perlukan kehadirannya, kita perlukan penyertaannya hari-hari ini. Di masa-masa yang suka, di masa-masa yang sulit, penyertaan Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Penyertaan Tuhan menjadi segalanya bagi kita. Haleluya. Angkat suaramu menyembah Dia, angkat suaramu muliakan Yesus. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Beberapa waktu ke depan lebih lagi bersekutu dengan Dia. Katakan kepada Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Masa-masa di waktu-waktu ini kami perlukan Engkau, kami perlukan Engkau. Seumur hidup kami perlukan Engkau. Seumur hidup kami rindukan Engkau. Hati kami menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Yesus, Kau ajaib. Haleluya, haleluya. Oh yes, yes, amin. Mari berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai. Angkat suara muliakan Dia. Kobarkan api rohmu menyala-nyala. Haleluya. Kekuatan Tuhan di dalammu, Roh Kudus di dalammu, membawa engkau untuk mengalami lebih lagi Yesus Kristus Tuhan atas hidupmu. Kami mau katakan segala keadaan tidak bisa memudarkan semangat kami, tidak bisa mematahkan semangat kami, karena semangat kami di dalam Tuhan, sukacita kami di dalam Tuhan. Karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan, kami kuat, kami lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Yes, yes, di rumah-rumah sama-sama. Biarlah setiap kita terus warnai dengan pujian penyembahan, naikkan syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
saat ini kita mau sama-sama memakan roti dan anggur yang tersedia. Kita percaya malam ini lawatan Tuhan terjadi memulihkan engkau. Engkau yang di rumah-rumah yang telah mempersiapkan anggur, sama-sama kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya percaya setiap saudara dan saya hari-hari ini menghadapi segala situasi dan kondisi. Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya, Dia mati, Dia bangkit, Dia memberi kemenangan buat setiap kita. Dia menyertai engkau, Dia ada bersamamu. Engkau menjadi kuat di dalamnya. Engkau menjadi kuat di dalam Tuhan, sehingga engkau cakap untuk menanggung segala perkara. Mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan, aku kuat di dalam Tuhan. Lagi katakan, aku kuat di dalam Tuhan. Aku percaya Kristus telah memeteraikan hidupku menjadi milik kepunyaannya. Oleh darah Yesus aku dimeteraikan. Oleh Roh Kudus aku dimeteraikan, sehingga hidupku memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih berroti dan anggur yang telah ada pada setiap kami yang kami pegang saat ini. Roti dan anggur ini dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik setiap rumah-rumah, saudara-saudara kami yang telah mempersiapkan perjamuan kudus, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roti dan anggur yang tersedia diberkati, dikuduskan dan dimeteraikan dengan darah Yesus, sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, maka menjadi kekuatan bagi setiap kami, di mana setiap kami telah mati bersama dengan Kristus dan kami dibangkitkan dalam kuasa kebangkitan, bangkit dalam kemenangan, bangkit dalam mujizat, bangkit dalam terobosan. Dan kami percaya kuasa kebangkitan itu masih terus bekerja sampai hari ini. Maka setiap yang sakit dalam nama Yesus menjadi sembuh. Engkau yang lemah dalam nama Yesus menjadi kuat. Dimeteraikanlah hidup kita oleh darah Yesus menjadi milik kepunyaan Allah. Tidak ada kelemahan pada tubuhmu, tidak ada sakit penyakit pada tubuhmu. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih berroti dan anggur yang boleh mengingatkan kepada setiap kami akan pengorbananmu yang dahsyat, ajaib, luar biasa di atas kayu salib. Bukti kasih-Mu yang terbesar. Engkau menebus kami, Engkau menjadikan kami semua berharga di mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Lalu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Saya percaya kematian Kristus telah membuktikan kasih-Nya. Amin. Sehingga saudara dan saya, miliknya, kepunyaannya, kuasa maut telah dikalahkan. Kebangkitan Tuhan telah berikan buat setiap kita. Amin. Saudara dan saya di dalam Yesus memiliki kuasa kebangkitan. Menang di dalam Yesus, kuat di dalam Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima tubuh ini. Haleluya. Mari kita makan sama-sama. Kita angkat cawan yang berisikan anggur, saudaraku. Tuhan Yesus Kristus mengambil cawan yang berisikan anggur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Oleh darah Yesus, saudara dan saya dilayakkan. Oleh darah Yesus, kita disembuhkan, kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Kita terima darah Yesus dengan penuh ucapan syukur dan terima mujizat. Mari sama-sama kita minum. Saya ajak kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur, naikkan pujian, naikkan sembah kepada Tuhan. Angkat suaramu, mari kobarkan, angkat suaramu. Masa-masa ini, waktu-waktu ini, ada pujian terus yang naik kepada Tuhan. Ada syukur yang naik kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatan, Dia keselamatan, Dia penolong, Dia penebus bagi setiap kita. Oh, mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Berikan sorak-sorai, berikan pujian. Haleluya, haleluya. Sorak
hidupmu menjadi milik kepunyaan Allah. Kuasa kemuliaan Tuhan memenuhi engkau. Ini waktu perjumpaanmu dengan Tuhan. Ini waktu lawatan terjadi, pemulihan terjadi, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah-rumah. Semakin hari semakin engkau kuat di dalam Tuhan. Semakin hari semakin engkau mengasihi Tuhan. Semakin hari semakin engkau menceritakan perbuatan Tuhan yang dahsyat ajaib atas hidupmu. Semakin engkau lebih lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, saat ini kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap kami diberkati. Amin. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu di setiap rumah-rumah. Roh Kudus, Engkau ada bersama kami. Bahwa setiap kami hanya berpusat kepada Kristus, memuliakan Yesus, dan hanya satu nama yang dimuliakan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap untuk menerima pesan-Mu malam hari ini. Biarlah hari-hari ini kami terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Karena ketika firman itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang dimampukan untuk menjalani hari-hari ini dengan kemenangan, dengan terobosan, dengan perkara-perkara yang dahsyat. Karena firman Tuhan itu adalah senjata bagi setiap kami. Haleluya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih lagi saudara sorakan haleluya. Teriakan Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, Yesus hebat. Mari berikan sorak-sorai, puji Dia, haleluya. Yes, sebelum duduk saudaraku bilang dulu orang-orang di sekitar saudara, katakan kamu diberkati Tuhan, kamu diurapi, Roh Kudus memenuhi engkau. Haleluya. Boleh lambaikan tangan buat setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari silakan kita berikan tepuk tangan lagi yang meriah buat Tuhan. Teriakkan haleluya. Ayo saudara, mari lebih lagi. Saya ada bersama dengan pemenang, umat pemenang. Lebih lagi teriakan haleluya. Haleluya. Iya, silakan duduk kembali, bilang sama sebelah saudara, kamu luar biasa. Lagi katakan kepada orang di belakang saudara, bilang kamu luar biasa. Amin. Nah, saudara, saya percaya semua kita di awal bulan Oktober kita sudah masuk selama 7 bulan masa pandemi. Wow, bilang sama sebelah saudara, hebat. Kapan berakhir? Sudah pasti berakhir. Amin. Mau apapun saudara, di dalam Yesus kita lebih dari pemenang. Bilang sama sebelah saudara, bersama Yesus kamu cakap menanggung segala perkara. Lagi katakan, bersama Yesus engkau akan terus menerobos. Engkau tidak bisa dihentikan. Bilang lagi sama sebelah saudara, kamu tetap bersemangat. Amin. Nah, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Baik, sama-sama kita lihat Alkitab kita. Malam ini saya akan bicara tentang jangan takut menghadapi masa kesusahan. Jangan takut menghadapi masa kesusahan. Ketika masa kesusahan sedang terjadi hari-hari ini, maka setiap kita jangan takut saudaraku. Mari sama-sama kita lihat Alkitab kita. Buka di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 2 sampai 4 saudara. 1 Tesalonika 3 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan buat setiap kita. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu. Timotius diutus untuk menguatkan dan untuk menasehati agar umat percaya tidak goyah dan tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan.
Sama-sama bilang, saya dikuatkan. Lagi, saya dikuatkan. Bilang sama sebelah saudara, kamu harus tetap kuat. Jadi masa-masa ini kita harus apa? Tetap kuat, saudaraku. Nah, ayat 3 berkata, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena apa? Karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk apa? Untuk itu, artinya saudara dan saya ada di masa ini adalah atas penentuan Tuhan. Suka tidak suka, siap tidak siap, saudara, Tuhan yang menentukannya. Berarti kita harus menghadapi. Nah, oleh sebab itu saudaraku, agar kita tidak menjadi takut di masa ini, Anda dan saya harus tetap melekat dengan Tuhan. Bilang sama sebelahnya, tetap melekat dengan Tuhan. Atau dengan kata lainnya saudaraku, tetap tinggal dalam Tuhan, saudara. Ketika kita tetap tinggal dalam Tuhan, kita tidak akan goyah, saudara. Ayat 4 berkata, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan apa? Ayo, mana suaranya umat pemenang? Bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah apa? Telah terjadi. Akan terjadi atau sudah terjadi? Akan terjadi atau telah terjadi? Telah terjadi, saudaraku. Nah, dari pembacaan kita temukan beberapa hal. Yang pertama, saudara, dikatakan ditentukan. Saudara mau menghindar gimana pun gak bisa. Karena sudah ditentukan, sudah ditetapkan. Siapapun kita, saudara, mau percaya enggak percaya, pasti masuk dalam masa kesusahan. Halo? Pasti, saudaraku. Nah, bahkan dikatakan masa itu telah terjadi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kesusahan itu sudah terjadi, saudaraku. Sampai kapan berakhirnya? Sampai dunia ini selesai, saudara. Ketika Yerusalem baru datang di dunia ini, maka selesailah penderitaan kesusahan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, yang harus kita rindukan hari-hari ini adalah dalam masa-masa ini, saudara tidak boleh menjauh dari Tuhan. Saudara dan saya tidak boleh keluar dari pelindungan Tuhan. Saudaraku, bandingkan saudara, ketika Nuh membangun Batra, Nuh diluputkan daripada air bah karena dia ada di dalam Batra keselamatan. Amin. Sedangkan yang lainnya, saudara, disampaikan Injil oleh Nuh kepada mereka. Mereka tidak masuk di dalam Batra keselamatan. Akhirnya semuanya binasa. Nuh dan keluarganya selamat karena ada di mana? Ada dalam Batra. Batra itu adalah gambaran tentang Yesus Kristus. Nah, saudaraku, masa-masa ini kita akan diluputkan dengan masa-masa yang sedang terjadi, saudara, ketika engkau dan saya ada tetap di dalam Kristus. Lihat wajah sebelah saudara. Tegaskan sama dia. Tetap dalam Kristus. Amin. Saudara dan saya harus memutuskan hari-hari ini untuk tetap dalam Kristus. Kenapa, saudara? Karena masa kesusahan telah terjadi, bahkan telah ditentukan. Mau lari kemana? Bilang sama sebelahnya lagi, lu mau kemana? Di mana-mana ketemu kesusahan. Tadi pagi saya berkata, beban dan berkat datangnya satu paket. Jangan hanya mau berkatnya. Anda mau berkat, tetap ada bebannya. Amin. Jadi saudaraku, yang perlu kita siapkan hari-hari ini adalah kesiapan kita untuk menghadapi masa kesusahan, kesiapan kita untuk menerobos masa kesusahan, kesiapan kita untuk menjadi pemenang di masa kesusahan. Katakan amin. Yang rindu menjadi pemenang, ayo, mana tangannya nih? Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus.
Nah, saudara, dari pembacaan kita di sini dikatakan Timotius diutus untuk menguatkan umat Tuhan yang pada masa itu mengalami kesusahan, saudara. Apa bentuk kesusahan yang mereka alami? Pastinya, saudaraku, yang namanya susah itu bicara banyak hal. Mungkin saja penganiayaan, mungkin saja saudaraku dalam kesulitan ekonomi dan sebagainya. Bisa saja saudara, mau diterjemahkan kemanapun, yang namanya kalau sesuatu yang susah, sesuatu yang sulit, pastinya gak enak, saudara. Halo? Nah, masa kita hari-hari ini, kita juga ada di masa kesusahan, masa kesulitan. Siapa yang bilang hari-hari ini enak? Halo? Ya, ibu-ibu nih kalau udah doa dijawab Tuhan loh, bener-bener loh. Ya kan, dulu Tuhan tolong Tuhan supaya suamiku jangan selalu keluar rumah. Hari-hari ini apa? Tiap hari di rumah. Sampai Anda perlu berdoa, Tuhan kenapa dia tiap hari di rumah gak kerja? Bilang sama sebelah saudara, sebenarnya sih aku gak pernah doain kayak begitu. Iya kan? Anak-anak kita dulu tiap hari keluar rumah terus kan, sampai kita stres mikirin gitu kan. Saudaraku, hari-hari ini apa? Di rumah terus, saudara, yang rasanya jadi terganggu, saudara. Ya. Nah, saudaraku, saya mau berkata, saudaraku, hari-hari ini semua orang masuk dalam masa kesulitan, kesusahan, saudaraku. Apa yang perlu kita lakukan hari-hari ini? Sebagaimana tujuan daripada Timotius diutus kepada umat percaya pada waktu itu, yang pertama adalah untuk menguatkan mereka. Jadi saudaraku, agar kita bisa tetap bertahan di masa ini, bahkan saudara dan saya bisa keluar sebagai pemenang, maka yang pertama harus menguatkan hati kita, saudaraku. Bilang sama-sama, saya harus menguatkan hati. Bilang sama sebelah saudara, kita harus kuatkan hati. Masa kesusahan harus dihadapi, karena itu sudah ditentukan dan telah terjadi, saudara. Nah, untuk kita bisa bertahan di masa kesusahan, di masa kesulitan ini, yang harus menjadi fokus kita adalah kuatkan hatimu. Jangan sampai hatimu menjadi lemah. Jangan sampai hati kita menjadi tawar hati melihat semua kesulitan yang terjadi, saudara. Karena ketika engkau tawar hati, engkau tidak punya kekuatan untuk menghadapi segala perkara, saudara. Kita lihat Alkitab kita sama-sama. Jadi yang pertama yang kita bisa belajar dari jangan takut menghadapi masa kesusahan, langkah yang pertama adalah agar kita tidak menjadi takut dalam menghadapi masa ini, kita harus menguatkan hati. Sama-sama bilang, saya harus kuatkan hati. Lihat ayat 2-nya, saudara, yang kita baca tadi. Lalu kami mengirim Timotius. Tadi saudaraku, Timotius dikirim untuk menguatkan umat percaya. Karena saudaraku, pada waktu itu semua para pemimpin melihat pentingnya, perlunya dan harusnya umat Tuhan dikuatkan. Karena kesusahan yang terjadi begitu berat. Kalau Timotius tidak diutus, maka saudara, kemungkinan besar umat Tuhan mengalami kesusahan, akan goyah iman mereka. Nah, kalau goyah iman mereka, maka saudaraku, ketika kesusahan terjadi, lenyaplah orang percaya. Oleh sebab itu, saudara, Timotius diutus untuk apa? Menguatkan mereka. Saya lanjutkan. Di sini katakan, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu, saudaraku. Jadi dengan kata lain, saudara, masa kesusahan yang terpenting adalah hati dikuatkan. Hati kita harus kuat. Coba lihat wajah sebelah saudara. Ada enggak wajah-wajah yang hatinya tetap kuat? Saya enggak tahu masa kesusahan apa yang sedang melanda hidup saudara hari-hari ini. Mungkin bukan karena krisis, ya ekonomi atau krisis yang lain, rumah tangga mungkin. Saya mau berkata, engkau bisa bertahan, bahkan engkau menang dalam masa ini, engkau harus kuatkan hati. Kalau engkau ada yang sedang menghadapi krisis ekonomi, saudara, kuatkan hati, saudaraku. Kenapa? Karena ketika hatimu kuat, engkau siap menghadapi masa ini. Engkau menang menghadapi masa ini. Katakan amin.
Nah, jadi saudara, yang pertama harus kita lakukan adalah kuatkan hati kita, saudaraku. Kita lihat saudara, orang yang tawar hati itu akan jadi masalah, saudara. Oleh sebab itu kita harus menguatkan hati kita. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah apa? Kekuatanmu. Jadi kalau kesusahan, kesulitan menjadikan umat Tuhan pada waktu itu menjadi lemah hatinya, tawar hatinya, maka mereka tidak akan sanggup menghadapi masa kesusahan yang memang itu telah ditentukan, saudara. Oleh sebab itu mereka harus dikuatkan. Tanya sama sebelah saudara, gimana dengan kamu? Hari-hari ini, Anda dan saya menguatkan hati, tetap percaya kepada Tuhan, tetap lebih lagi dengan Tuhan, sehingga di masa ini tidak menjadikan kita takut, malah di masa ini kita bisa melihat kesempatan, peluang, terobosan yang Tuhan akan bukakan buat setiap kita. Saya mau berkata, masa ini adalah masa lawatan, masa ini adalah masa keberkatan, masa ini adalah masa menguatkan rohani kita, masa ini adalah masa di mana kita akan lebih lagi di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, ayo hari-hari ini saudara, lewat masa-masa sukar yang terjadi, jangan sampai engkau jauh dari Tuhan, jangan sampai kita kehilangan semangat, jangan sampai saudara kita menjadi lemah hati kita, karena ketika kita lemah, kita tidak siap, ketika kita lemah, kita nggak mampu menerobos, ketika kita lemah, maka kita melihat setiap masalah itu akan menghancurkan hidup kita. Oleh sebab itu jangan lemah. Kasih tahu sama sebelahnya, tetap kuatkan hati. Makanya saudara, ketika Tuhan bicara sama Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, saudara, Tuhan bilang sama Yosua, Tuhan perintahkan kepada Yosua, kuatkanlah dan apa? Teguhkan hati. Kalau Yosua lemah hatinya, mampu tidak dia membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan? Gak mampu saudara, karena di tanah Kanaan mereka akan menghadapi peperangan, mereka akan menghadapi pertempuran, mereka akan menghadapi berbagai kesulitan, kesusahan, saudaraku. Hanya orang yang tetap kuat hatinya yang dapat bisa bertahan, yang bisa menerobos, dan yang dapat keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Teriakan haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, dahsyat, dahsyat. Jadi hari-hari ini ayo kuatkan hatimu, karena itu sangat penting saudaraku. Ketika hatimu kuat, maka penderitaan engkau cakap untuk menanggungnya, maka kesulitan engkau cakap untuk menghadapinya, maka ketika ada tantangan engkau mampu untuk melewatinya, bahkan keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Katakan amin. Nah saudara, kita lihat bagaimana cara untuk kita menguatkan hati kita. Ya, kita lihat di dalam Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9, Tuhan berkata kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bilang sama sebelah saudara, kuatkan hatimu. Lagi, teguhkan hatimu. Terus dilanjutkan dengan apa? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun apa? Engkau pergi, saudara. Tadi pagi saya berkata, kalau kita fokus kepada beban, kita akan lemah. Kalau kita fokus kepada beban, kita akan menjadi takut. Yang harus jadi fokus kita agar kita bisa menerobos adalah kepada penyertaan Tuhan, kepada kehadiran Tuhan. Ketika kita sadar akan kehadiran Tuhan, sadar akan penyertaan Tuhan, akan membuat kita berkata, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Allah yang lebih dahsyat, yang lebih hebat, yang lebih luar biasa. Katakan amin. Makanya masa-masa ini saudaraku, Anda dan saya harus yakin akan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Katakan amin. Makanya di sini katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Nah, cara yang pertama untuk kita menguatkan hati kita adalah tetap percaya bahwa hidup kita disertai oleh Tuhan. Amin. Bilang sama sebelah saudara, engkau disertai Tuhan.
Jangan lebih sadar engkau disertai sama hantu. Jangan lebih percaya engkau disertai dengan masalah. Jangan lebih percaya engkau disertai dengan keadaan sulit. Memang sekalipun itu kita hadapi. Tapi lebih sadar hidup kita disertai oleh Tuhan. Lihat wajah sebelah saudara, bilang, kamu disertai Tuhan. Kalau hidup kita disertai Tuhan, maka setiap kesusahan, kesulitan ada jalan keluar. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan sumber dari jalan keluar, sumber dari kemenangan, sumber dari kekuatan, sumber dari pengharapan. Katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Jadi yang pertama, sadar Tuhan menyertai kita. Itu akan menjadikan hati kita menjadi kuat dan menjadi orang percaya yang tidak mudah menyerah, yang bisa melihat terobosan dalam setiap keadaan, dalam setiap tantangan, saudaraku. Nah, yang kedua adalah merenungkan firman Tuhan. Kita lihat di ayat 8-nya, sama-sama kita lihat, sama-sama kita baca. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu apa? Renungkan itu apa? Siang dan malam, supaya apa? Supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian apa? Perjalanan kita akan menjadi berhasil dan akan bilang sama sebelah saudara, mau beruntung? Mau berhasil? Ada yang bilang kalau mau beruntung nikah sama orang yang namanya untung. Nggak begitu saudaraku ya. Saya mau berkata, berhasil dan beruntung hanya ketika Anda dan saya memikirkan, merenungkan firman Tuhan. Karena ketika kita memikirkan dan merenungkan firman, maka saudara, Anda hanya ingat Tuhan yang dahsyat yang ada di pihak kita. Kita ingat Tuhan yang luar biasa yang menyertai hidup kita, sehingga kita tidak goyah ketika menghadapi masa sukar. Katakan amin. Ketika saudara merenungkan Tuhan, maka itu akan membangkitkan iman kita, menguatkan iman kita. Kalau renungkan masalah yang ada apa? Tambah takut, tambah khawatir, tambah panik, tambah cemas saudara. Ketika semua itu tambah saudara, ujungnya apa? Sakit saudara. Tanya sama sebelah saudara, lu mau sakit atau mau sehat? Kalau mau sehat renungkan apa? Renungkan apa? Firman. Nah yang selanjutnya dikatakan memperkatakan hukum Taurat. Artinya saudaraku, selain kita merenungkan, kita juga harus perkatakan. Artinya ketika kita katakan, kita dengar. Kalau engkau masih belum bangkit rohmu, katakan sampai engkau bangkit. Kita memperkatakan firman bukan hanya untuk orang lain, perkatakan untuk diri kita. Ketika engkau dalam masa-masa takut, ucapkan firman, aku disertai Tuhan, Allah ada di pihakku, Allah berjalan di depanku, Allah memerintahkan kemenangan atas hidupku. Masih takut, ucapin lagi. Masih takut, katakan lagi. Amin. Jangan saudara mulai telepon siapa, minta didoakan. Boleh nggak? Boleh. Tapi itu belum tentu menolong. Anda dan saya perlu dengar firman yang keluar dari mulut kita. Amin. Semua kita sudah diberikan senjata. Senjatanya adalah apa? Firman. Makanya hari-hari ini sebelum beraktivitas, mulai dari firman. Amin. Anda menghadapi sepanjang hari, berapa jam engkau akan melihat kesusahan terus datang. Saudara, kuatnya tidaknya engkau menghadapi semua sangat tergantung ketika engkau bangun pagi mulai mengucapkan apa. Kalau engkau mulai ucapkan firman, sekian waktu saudara, saya percaya sepanjang hari ada kesusahan, ada kesulitan, engkau tetap kuat, engkau tetap kuat, engkau keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Ya, itu yang harus kita ucapkan hari-hari ini saudara. Saya terus lakukan saudaraku. Ketika mendengar berita-berita yang kadang bisa melemahkan, maka di saat itu ambil keputusan, mulai ucapkan firman Tuhan. Ketika saya mendengar berbagai hal yang terjadi, saya mulai memperkatakan Indonesia dilawat oleh Tuhan, Indonesia diubahkan oleh Tuhan. Ketakutan digantikan semangat, digantikan dengan sukacita, digantikan dengan pengharapan. Semua yang buruk tidak boleh ada di Indonesia. Amin.
Sekalipun ketika keluar masih melihat hal yang sama, tapi kan kita kuat. Kenapa? Firman membangun iman kita. Firman itu untuk pelita kaki kita kan? Halo? Coba buka ayatnya deh. Mazmur 119 ayat 105. Ya, kita baca ya. Kaki siapa itu? 0105. Jangan dicatat tuh ayat ya. Saya takut saudara catat cari kupon putih lagi. Wah ini ada angka bagus nih dari pendeta nih. Kenapa kalau ketawa? Masih adakah itu? Bertobat saudara ya. Nah kita baca sama-sama ya 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kaki tetanggaku. Kaki-kakiku. Kaki siapa? Nah lagi ya, saya takutnya saudara ayatnya beda nih dengan saya nih. 1, 2, 3. Firman-Mu itu siapa? Oke, firman-Mu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Saudara dan saya perlu terang. Kita perlu pelita. Amin. Jadi tiap-tiap hari saudara berjalan di jalan yang dimana kita tahu ada kegelapan. Enggak peduli dengan kegelapan yang terjadi selama kakimu ada pelita, selama kakimu ada terang, engkau tidak tersesat, engkau tidak cemplung, engkau tidak kalah, engkau keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Yang kita persoalkan yang di luar sana, yang lagi rame, nggak usah biarkan. Yang penting kaki kita ada terang. Amin. Nah, oleh sebab itu mari ketika bangun pagi ingat ayat ini, mulai berkata, firman adalah terang bagi kakiku, firman adalah terang bagi kakiku. Biarpun ada kegelapan, kakiku ada terang, hatiku ada terang, pikiranku ada terang. Katakan amin. Katakan amin. Bisnis lagi gelap, tapi bisnis anak Tuhan ada terang. Halo, ayo dong, semangat dong. Tuhan tuh dahsyat. Tadi pagi saya berkata dalam masa 7 bulan Tuhan berkati saya luar biasa. Yes. Kenapa saudara? 7 bulan saudara saya ada di Singkawang nih. Dulu kan tiap bulan hilang saudara. Iya kan, 7 bulan. Saya mau berkata Tuhan pelihara luar biasa saudaraku. Sekalipun gak khotbah kemana-mana, kan khotbah online ada saudaraku. Ketika mereka mau kasih bersama, saya bilang jangan. Kan saya gak pergi, gak enak lah cuma khotbah di YouTube, di HP gitu kan. Masa dibayar? Gua kan gak perlu pesawat, saya bilang, gak usah, jangan Pak, harus Pak, terima Pak. Beberapa saya tolak saudaraku. Jangan. Kirim juga saudara. Tuhan pelihara. Amin. Karena yang menjadi kekuatan kita, menjadi sandaran kita, menjadi sumber kita, saudaraku adalah Tuhan. Kalau engkau bersandar kepada bisnismu, makanya hari-hari pusing. Bersandar pada Tuhan. Makanya kita perlu terang. Amin. Saudara, saya minimal tiap pagi saudara, sebelum morning worship, selepas morning worship saudaraku, sekian waktu saya deklarasikan firman Tuhan saudara. Bilang sama sebelah saya, pendeta aja perlu, masa lu enggak? Iya. Jadi harusnya apa? Punya roh yang sama dong. Supaya di masa-masa kesusahan Anda ada di dalam terang, Anda ada di dalam terang, Anda ada dalam kemenangan, Anda ada dalam penyertaan Tuhan. Engkau lihat pembelaan Tuhan, engkau lihat tangan Tuhan turun atas hidupmu. Engkau diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau naik, bukan turun. Engkau mengembang, bukannya tidak ada apa-apa. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ingat saudaraku, Yusuf ketika dia ada di penjara, dia dekat dengan Tuhan, dari penjara langsung promosinya melanjak. Jadi apa saudara? Jadi Perdana Menteri. Pernahkah yang terjadi hal-hal demikian kepada pemimpin yang ada di dunia hari-hari ini? Belum pernah saya dengar. Ada juga dari atas masuk penjara. Betul? Dari posisi yang bagus
ujungnya kemana? Nah ini beda. Ini hanya ada di Alkitab, bilang sama sebelah saudara. Saudara hari-hari ini terpenjara dengan apa? Kesusahan, kesulitan, ketakutan, apa lagi? Penderitaan. Saya mau berkata, dari tempat itu engkau terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Maka dari tempat itu engkau akan melonjak. Dari tempat itu Tuhan akan angkat engkau. Dari tempat itu engkau akan dinaikkan Tuhan, akan dipromosikan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ini janji Tuhan kok. Makanya Timotius diutus untuk apa? Menguatkan umat Tuhan di masa kesulitan, saudara. Halo, semua mau lebih? Perkatakan firman, supaya di masa gelap ini engkau tetap ada di dalam terang. Di masa gelap ini engkau punya pelita, saudara. Dan engkau akan keluar sebagai pemenang. Oh, sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi hari-hari ini saudaraku, jangan perkatakan masalahmu. Ayo, siapa yang lebih banyak hari-hari ini memperkatakan firman? Mau sepakat hari-hari banyak perkatakan firman? Ayo saudaraku, di morning worship setiap pagi saya ajak kita deklarasikan firman. Deklarasikan terobosan atas hidupmu. Enggak susah kok, semua bilang, aku percaya, aku kuat, aku percaya, aku tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Aku percaya roh Tuhan di dalamku. Hanya terus melatih itu sampai itu tertanam di dalam roh kita. Ketika kita keluar, yang kita percaya adalah apa yang kita katakan. Kita enggak punya banyak waktu untuk ngomongin masalah kita. Bahkan boleh dikatakan, jangan ada waktu untuk ngomongin masalah kita. Jangan ada waktu untuk ngomongin penyakitmu, saudara. Sekalipun kita sakit. Loh, saya kan pernah bilang kan, saya juga ada sakit, saudara. Bukan sebulan 2 bulan loh, saudara. Sekian tahun, saudara. 1 minggu 2 kali dia muncul, saudara. Yang lucunya lagi ketika Sabtu muncul, saudaraku. Minggu saya harus khotbah, saudaraku. Dan itu selalu terjadi. Tapi kan saya enggak, saya lagi sakit ya, hari ini saya absen dulu khotbah. Ada? Ada. Buat saya, dia sudah selesai. Kenapa? Yesus sudah selesaikan 2000 tahun yang lalu. Tanya sama sebelah saudara, kamu punya udah selesai belum? Udah selesai belum? Sudahlah, kan sudah berapa? 2000 tahun yang lalu, amin. Ayo katakan kemenangan atas hidup saudara. Katakan, ucapkan kemenangan. Yang kedua, saudaraku, di masa-masa ini, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak menjadi takut menghadapi masa kesusahan, saudara. Di ayat 3 dikatakan supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Karena apa? Ayo, mana nih suara saudara nih? Supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Orang tersebut termasuk kita enggak? Pesan Tuhan kepada kita. Jadi dengan kata semua kita yang ada di ruangan ini dalam masa kesusahan, jangan goyang iman kita. Karena apa? Kesusahan. Bicara banyak hal. Apa yang membuat engkau goyah hari-hari ini? Apa yang membuat engkau mulai lemah hari-hari ini? Alkitab berkata, jangan lemah imanmu. Enggak persoalan dengan apa yang sedang terjadi. Yang terpenting adalah iman kita harus dikuatkan. Amin. Nah, saudaraku, yang kedua adalah menguatkan iman. Agar kita tidak menjadi takut menghadapi masa kesusahan, kita harus menguatkan iman kita. Katakan sama-sama, saya kuatkan iman. Saudara, yang harus kita perhatikan dengan serius hari-hari ini adalah iman. Halo, saya gemes banget nih. Dengar hari-hari ini orang, aduh, ngalami ini gimana gitu loh. Rasanya saudaraku, di dunia dia yang paling menderita, saudara. Kan banyak orang menderita kan, tapi juga nggak semua orang kayak begitu tuh. Halo. Nah, saya hampir pikir colek tuh matanya deh. Kasih tahu sebelah saudara, ayo kuatkan imanmu. Iya kan? Kuatkan iman, saudara. Anda mau dimanapun sekalipun mungkin nggak bisa ke gereja karena masa seperti ini, saudara. Seperti saudara-saudara kita di Jakarta, saudara, mereka kesulitan untuk beribadah karena masih PSBB, saudaraku. Ya kan? Tapi ketika Anda dan saya ada dalam situasi apapun, engkau perhatikan imanmu nggak jadi persoalan. Kenapa? Di mana engkau ada, Tuhan ada kok.
Engkau kan masih punya Alkitab kan? Alkitab kan belum dimusnahkan kan? Masih punya, ayo dong. Baca Alkitab, jangan dalam hati aja, sudah. Baca sampai suaramu mendengar. Amin. Bila perlu berdiri di depan kaca, khotbahin diri sendiri. Pendeta kan kesulitan untuk datangin saudara kan? Coba lagi lihat wajah sebelah saudara, jadi pendeta untuk diri sendiri. Jangan bilang hari-hari ini komsel nggak ada, pendeta nggak telepon. Saudara, iman kita terbangun bukan karena orang-orang di sekitar kita loh. Hari-hari ini kita masing-masing bertanggung jawab dengan iman kita. Amin. Nah, ayo dong di depan kaca khotbahin diri sendiri. Kalau engkau pria katakan, hei pria yang tertampan sedunia. Iya, kasih tepuk tangan jangan ragu-ragu saudara. Nggak ada yang ngaku-ngaku sendiri, nggak apa-apa kan. Iya, kok hilang soalnya, tepuk tangan yang meriah dong. Nah yang wanita juga sama ketika lihat wajah saudara di kaca, saudara jangan bilang, ya ampun kok mata saya mulai kayak ngantuk gitu. Ya ampun kok tambah berkerut, saudara jadi itu. Sesuai imanmu jadi. Harusnya gimana? Hei, wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Wah, keren nih. Ayo kasih tepuk tangan yang meriah. Nah, ketika lihat wajahmu berkata seperti itu, bilang, bangkit. Sebab roh Allah di dalammu lebih besar. Dari segala apapun yang kau hadapi, engkau lebih dari pemenang. Amin. Mulai KKN untuk diri sendiri, biar terjadi kebangunan rohani untuk diri sendiri. Ketika engkau bangun, engkau keluar, orang yang ada di sekitarmu rebah oleh karena urapan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Tapi kebalik kita yang rebah. Lihat masalah alamak rebah. Nggak begitu, hari-hari ini kita yang buat masalahnya yang rebah. Ayo kan ada lagunya kan. Bangkit serukan nama Yesus. Kita buat siapa yang gemetar? Benar. Tanya sama sebelah saudara, itu beneran kak? Itu adalah nyanyianmu. Jangan kebalik saudara ya. Makanya iman harus apa? Kuat. Kuatkan imanmu. Kita semua punya Alkitab yang sama. Amin. Kita semua punya Alkitab yang juga sama dipunyai oleh orang-orang yang dalam masa-masa sulit tapi luar biasa. Memangnya mereka turun dari atas kayangan? Enggak saudara, sama. Tapi kenapa mereka bisa lebih lagi? Karena mereka sangat mempercayai Alkitab ini. Nah yang jadi masalah kita apa? Kita percaya tapi nggak pernah bertumbuh dalam iman. Bilang sama sebelahnya, bukan kamu yang dimaksudkan. Yang belakang tolong kasih tahu yang di depan. Kalau bukan kita siapa lagi? Jadi yang kedua harus apa masa-masa ini? Kuatkan iman. Orang yang imannya kuat dia tidak goyah dalam masa sulit. Ketika iman kita kuat kita dapat bertahan di masa sulit. Ketika iman kita kuat kita penuh pengharapan di masa sulit. Dan ketika iman kita kuat kita menjadi pemenang dalam masa sulit. Amin. Itu loh saudara. Jadi harus kita menguatkan iman kita. Saudara Daud ketika menghadapi keadaan terjepit dia kuatkan iman. Saya nggak bahas ini, saya langsung maju yang ketiga saudara. Agar saudara dan saya tidak takut menghadapi masa kesusahan. Yang pertama kuatkan hati, yang kedua kuatkan iman, yang ketiga tetaplah bersukacita. Sama-sama bilang saya harus tetap bersukacita. Bilang sama sebelahnya kita harus tetap bersukacita. Kita lihat Filipi 4 ayat 4 berkata seperti ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Semua orang menghadapi masalah yang sama.
Tapi tidak semua orang ketika menghadapinya bisa tetap bersuka cita. Hanya orang yang imannya kuat, dia tetap bersuka cita. Alasan kenapa dia bersuka cita, dia melihat kemenangan sudah terjadi. Dia melihat terobosan sudah terjadi. Dia melihat perkara ajaib sorga sudah kerjakan atas hidupnya. Katakan amin. Kita bersuka cita karena kita punya alasan. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita. Sehingga dalam perjalanan hidup kita sampai kita kembali kepada Tuhan, kemenangan, kemenangan, terobosan, terobosan. Katakan amin. Katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Yesus berkata kita dibawa di jalan kemenangannya. Bukan berarti tidak ada masalah persoalan, tapi yang pasti ada kemenangan. Jadi saudara, itu sudah Tuhan katakan buat kita. Jadi kalau kita ada di jalan kemenangan, harusnya apa? Sukacita. Halo, lihat wajah sebelah saudara. Saya lihat wajah yang bersukacita. Amin. Nah, saudaraku, sukacita adalah obat yang mujarab. Kalau mau tampan, ganteng, cantik, luar biasa, sukacita. Amin. Yuk kita lihat ayatnya. Hati yang gembira adalah obat. Obat bukan sembarangan obat, tapi obat yang manjur. Iya. Ya kita baca mana ayatnya? Amsal 17 ayat 22. Saudara, adakah orang berani berkata, saya jual obat yang paling manjur, sekali minum sembuh? Ada? Nggak ada. Coba saudara lihat resep obat tuh ya, di obat sudah kan ada tulisan semoga sembuh. Betul. Nggak ada kan pasti sembuh. Nggak ada juga yang bilang pasti mati, nggak ada, saudara, nggak laku saudara. Oke, kita baca sama-sama ya, 2, 3. Hati yang gembira adalah, artinya hati yang bersuka cita adalah apa? Obat apa? Obat manjur. Saudara susah tidur, baca Alkitab. Saya curiga di ketawa saudara. Udah pernah melakukannya pasti. Apalagi baca imamat. Sama bilangan imamat. Itu kalau Anda baca itu, saya percaya Anda akan menjadi pembaca Alkitab yang terlama di dunia ini. Kenapa? Aminnya besok pagi. Ketiduran saudara. Lupa selesai. Saudara, sini katakan apa? Hati yang gembira adalah obat, bahkan obat yang manjur, saudara. Mau saudara dan saya mendapatkan obat yang manjur hanya ketika bersuka cita, saudara. Ada lagunya kan, lagu anak sekolah minggu tuh ya. Hati yang gembira adalah obat. Terus ada selingannya, yang manjur, yang manjur. Iya, siapa yang hafal? Hafal nggak sih lagunya? Coba, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat seperti jangan tambahan nanti jadi berantakan. Seperti obat yang maklum saya bukan penyanyi saudara. Pokoknya lagu bagus ketika saya nyanyikan jadinya berantakan saudara. Terus dikatakan lagi hati yang gembira Tuhan mau Tuhan senang? Ayo, siapa yang mau suaminya senang? Wah, mau suamimu senang Anda harus masak yang enak, layani dia dengan baik, betul. Nah, kalau mau Tuhan senang, kita cuma lakukan apa? Ada yang ketawa lagi. Udah stop ya. Siapa yang mau Tuhan senang? Gampang saudara, buat Tuhan senang apa? Hati kita harus gembira saudara. Nah, ayat terakhir kita lihat Daud saudara. Ya, Mazmur 31 ayat 8. 31 ayat 8. Aku akan bersorak-sorai dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Berarti pada waktu itu, masa itu, Daud dalam kondisi apa? Sengsara. Tapi dia bilang apa?
aku bersorak-sorai dan bersuka cita. Inilah yang saya istilahkan menjadi pemenang atas keadaan. Dia bersuka cita padahal dia dalam kondisi apa? Sengsara, jiwa tertekan, tapi dia bersuka cita. Nah, masa-masa ini agar engkau keluar sebagai pemenang, jagalah sukacitamu. Amin. Saya undang para pemusik boleh maju ke depan. 3 hal saya bagikan malam ini. Jangan takut menghadapi masa kesusahan. Yang pertama, kuatkan hatimu. Yang kedua, kuatkan imanmu. Yang ketiga, tetaplah apa? Bersuka cita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, kita nyatakan kekuatan kita di dalam Tuhan. Sebab dialah sumber iman yang sempurna bagi saudara dan saya. Dia sumber pengharapan bagi saudara dan saya. Katakan kepada Tuhan sama-sama. Haleluya. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Kita naikkan pujian ini, saudara. Engkaulah sumber Amen. iman yang sempurna. Ya. Pengharapan yang sejati bagi yang percaya. Haleluya. Kan melihat esok penuh harapan. Lebih lagi katakan kekuatanku. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Ya. Engkaulah sumber iman yang sempurna. Pengharapan yang sejati bagi yang percaya. Kan melihat esok penuh harapan. Lebih lagi katakan sama-sama. Yang menjadikan kita tetap kuat di masa-masa ini bukan karena apa yang kita punya, uang yang kita punya, kedudukan yang kita punya, segala harta benda yang kita punya, tetapi yang menjadikan kita tetap kuat di masa-masa ini adalah ketika engkau dan saya tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Karena dialah sumber kekuatanmu, dialah sumber kemenanganmu, dialah sumber dari iman yang sempurna untuk kita melihat terobosan terjadi. Katakan sama-sama. Biarlah ini doa kita, biarlah ini penyataan kita kepada Tuhan. Mari engkau yang ada di ruangan ini dan yang ada di rumah-rumah nyanyikan, katakan. Pengharapan kita hanya kepada Yesus. Dia yang kita percaya, Dia yang kita andalkan. Amin. Lebih lagi serukan kekuatanku Tuhan. Amin. Ya. Engkaulah sumber iman yang sempurna. Pengharapan yang sejati bagi yang percaya. Kan melihat esok penuh harapan. Kan melihat esok penuh harapan. Kan melihat esok penuh harapan. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati malam hari ini. Amin. Coba beritahu sama kiri kananmu tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat yang indah untuk kita bawa persembahan kita. Ketika saudara masuk tadi sudah menerima amplop persembahan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan lainnya, kami sudah menyediakan amplop persembahan di atas kotak persembahan yang ada di belakang. Dan setelah ibadah ini selesai, setiap persembahan saudara dapat saudara masukkan kembali ke dalam kotak persembahan tersebut. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami boleh bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu melalui persembahan. Tuhan,
Engkau memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan ini. Kami percaya benih yang kami tabur ini Tuhan akan dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan Engkau yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang sempurna. Penyediaan Tuhan yang ajaib bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh kami alami. Dalam usaha pekerjaan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Dan kami percaya masa depan kami terjamin di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, kami bawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyaksikan Jordan Info. Bertemu kembali bersama Felicia dan inilah Jordan Info untuk minggu ini. Informasi yang pertama, kami seluruh staf pengembalaan Gereja Sungai Yordan Singkawang mengucapkan selamat ulang tahun bagi sahabat yang berulang tahun di bulan Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Mari bergabung bersama kami berdoa bersyafaat bagi kota dan bagi bangsa di Morning Worship setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi live melalui Facebook Natalia Lim. Informasi selanjutnya, Harvest Generation Community. Untuk waktu dan tempat, sahabat dapat menghubungi nomor sekretariat gereja berikut ini. Selanjutnya, buat kungkung, popo, dan semua yang mau beribadah dengan bahasa HK, mari bergabung bersama kami di Ibadah HK setiap Sabtu pukul 4 sore, live melalui Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Dan, buat kamu anak muda, mari bergabung bersama kami di Ibadah Persekutuan Pemuda dan Remaja setiap Sabtu pukul 18.30 di Singkawang Press Center. Ingat, tetap dengan protokol kesehatan. Informasi yang terakhir, ibadah raya minggu depan yang pertama pukul 9 pagi dilanjutkan dengan ibadah anak pukul 11 siang live melalui akun Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Dan jangan lupa ya, ada ibadah yang kedua pukul 6 sore. Sekian informasi dari saya, sampai ketemu lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dan saya percaya mulai saat ini kita sudah mengambil keputusan untuk kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Coba beritahu lagi sama kiri kananmu, tetap semangat dalam Tuhan, sebab Tuhan menyertai setiap kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, Anda yang berulang tahun di bulan ini, angkat tanganmu, aku mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan yang terangkat, mereka yang berulang tahun di bulan ini,
Kiranya berkat Tuhan senantiasa dicurahkan dalam kehidupan mereka. Berkat kebajikan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai setiap mereka. Pekerjaan usaha mereka diberkati. Bahkan pendidikan mereka diberkati. Tuhan yang menyertai setiap mereka, membawa mereka semakin naik, bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Yesus mereka diberkati. Mari sahabat kerajaan, kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Pulanglah, terima berkat, damai sejahtera dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi kita, Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang ajaib bagi kita. Roh Kudus dengan setia menolong, menyertai kita, sehingga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki kepastian di dalam Dia. Terima berkat ini, nikmati berkat ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari. We are ready to worship you, O God. Let's lift them up from glory to glory.